Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah 5 ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Tentunya ini adalah sebuah harapan bagi kita semuanya. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang beriman. Namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman kepada Allah. Dengan menjadi umat yang beriman, tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik. Ada 5 ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. 1. Rumah yang sering dipakai untuk berzikir. Berzikir menyebut nama-nama Allah memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. 2. Rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, dan jika hendak sholat witir beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab, tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat, sebagaimana anjuran ini disyaratkan dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 39, yang artinya kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang dengan datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. 3. Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan tinggalkan setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Syirin, Rasulullah bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya. Banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk rumahnya sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim, setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Begitu pula ketika sebelum makan kita berucap Bismillahirrahmanirrahim,
setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini. 4. Rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Rasul bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang-orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasul dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan dan keberkahan yang berkali-kali lipat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Dalam hadis lain Rasul juga bersabda, kalau orang bersholawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak. 5. Rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat, namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan atau jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah. Dan Rasul bersabda, seorang muadzin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di dalam alam raya, karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Para sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satunya yang mendapatkan limpahan rahmat, berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.